Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bab ketiga, keikhlasan dalam beribadah. Bab ini dimulai dengan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berisi wasiat kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Yang akan kita baca ini adalah wasiat nasihatnya baginda Nabi kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Annahu qala li Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ya Aba Dzar, wahai Abu Dzar, jaddidis safinah fa innal bahra amikun. Perbaikilah, perbaharuilah perahumu, karena sesungguhnya lautan itu sangatlah dalam. Di sini gelombang menuju akhirat sangat besar. Tapi kalau ikut apa yang ada ditulis teks Arabnya, sebenarnya karena lautan itu dalam. Yang kedua, khudziz zada kamilan. Perbanyaklah perbekalan menuju akhirat. Itu di sini diterjemahkan makna, bukan terjemah asli. Kalau letternya, ambillah bekal yang sempurna. Fa inna safara, karena perjalanan amatlah jauh. Wa khaffifil hamla fa innal aqabata kathubun. Ringankan beban, karena perjalanan menuju ke sana tidaklah mulus. Kalau di Arabnya al-aqobah itu, aqobah itu perjalanan untuk mendaki gunung. Kathubun itu sangat berat. Sebenarnya di sini ada 4 nasihat, tapi di sini ada ditulis 3. Kalau yang asli teks Arabnya, dalam terjemahnya di sini ada yang kurang, ada 4. Yang keempat, akhlisil amala fa innan naqida basirun. Ikhlaskanlah dalam beramal. Jagalah keikhlasan dalam beramal, karena sesungguhnya yang menilai baik dan buruk amal kita, amal adalah basirun, zat yang maha melihat. Ikhlaskanlah dalam beramal, jagalah keikhlasan dalam beramal, karena sesungguhnya yang menilai baik buruk amal adalah zat yang maha melihat. Niat ikhlas segala amal yang kita kerjakan, terutama amal menuju akhirat, supaya kita memperoleh pahala yang besar dan terhindar dari azab Allah yang pedih. Di sini ada 4 nasihat, kata Imam Nawawi. Di sini dalam nasihat baginda Nabi kepada Abu Dzar, beliau mengumpamakan perjalanan kita ke akhirat ini seperti orang yang sedang berlayar, sedang naik mengadakan suatu safar, perjalanan melewati lautan. Lautannya sangat dalam, gelombangnya sangat besar, dan perjalanannya sangat jauh. Karena lautannya ini sangat dalam, gelombangnya pun besar, dan juga sangat jauh, maka yang harus disiapkan yang pertama, perahunya itu betul-betul perahu yang berkualitas, perahu yang baik. Jangan perahu-perahu yang sudah lama dipakai, banyak bocornya, sudah tayangan. Kalau seperti ini khawatir nanti tidak sampai tujuan. Yang kedua, karena perjalanannya itu jauh, tentu bekalnya harus banyak. Kalau nanti bekalnya hanya sedikit, di tengah jalan habis bekal, kelaparan, bisa-bisa mati di tengah jalan. Maka begitu juga perjalanan menuju akhirat,
Ini sangat-sangat berat dan sangat-sangat jauh. Untuk menghadapi perjalanan ke akhirat yang begitu berat, di mana nanti di alam kubur, di dunia ini sendiri sudah banyak fitnah-fitnah yang menyesatkan. Tambah dekat dengan kiamat, fitnahnya tambah hari tambah besar. Lebih-lebih ketika nanti Dajjal keluar, fitnahnya sangat-sangat besar. Banyak orang yang tertipu dengan fitnahnya Dajjal. Ini baru di dunia. Belum nanti dikubur mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari Mungkar dan Nakir. Belum nanti di padang mahsyar, bagaimana matahari begitu dekat, kemudian bumi yang diinjak ini bagaikan tembaga, kemudian setelah itu ada hisab. Setiap gerak-gerik, bahkan gerakan jari pun nanti akan dipertanyakan apa tujuannya. Kedipan mata pun ditanya kenapa mengedipankan mata. Setelah itu ada lagi melintasi sirat yang begitu mengerikan, berada di atas neraka. Andaikan sini ujung sirat, padang mahsyar, hisab, kemudian di sini ada jembatan, di bawah jembatan ada neraka. Di samping kanan kiri jembatan ada semacam cakar-cakar dari besi yang akan menggait orang-orang yang lewat di atasnya. Kemudian di akhir jembatan di sini barulah ada surga. Melihat perjalanan yang begitu berat, maka yang kita siapkan kalau melewati lautan, maka harus menyiapkan perahu yang betul-betul baik. Nah, untuk menghadapi ujian-ujian yang akan dihadapi di dunia ini sendiri sampai nanti di akhirat supaya bisa sampai ke surga, maka yang harus diperhatikan adalah keikhlasan dalam beramal. Bukan hanya amal, tetapi amal yang betul-betul ikhlas. Harus senantiasa diwaspadai niat dalam beramal. Seperti perahu, kalau perahunya ini perahu yang sudah rusak, nanti perahu tidak akan bisa menghantar kita sampai tujuan. Begitu juga apabila amal yang kita kerjakan ini niatnya tidak ikhlas, amal ini tidak bisa menghantar kita masuk ke dalam surga, akan berhenti di tengah jalan. Yang kedua, karena perjalanan jauh tentu bekalnya harus banyak. Perjalanan ke akhirat itu juga sangat-sangat jauh, maka bekal amal itu juga harus banyak. Selain memperhatikan keikhlasan, juga harus memperhatikan banyak sedikitnya amal. Yang ketiga, wa khaffifil hamla fa innal aqabata kathubun. Perjalanan kita menuju akhirat ini seperti orang yang sedang mendaki gunung. Orang yang ingin sampai ke puncak gunung dengan keadaan ringan, tidak berat, jangan terlalu membawa beban yang banyak. Seorang pendaki kalau ingin sampai ke sana ringan, tidak berat, nggak usah bawa barang saja, nanjak ke lewat pendakian gunung itu sulit, berat. Apalagi tambah bawa beban yang banyak, tentu akan kesulitan. Perjalanan kita ke akhirat itu juga berat, maka jangan ditambahi dengan beban-beban yang berat. Apa beban berat ketika perjalanan ke akhirat? Beban beratnya adalah benda-benda dunia yang banyak. Maksudnya berarti untuk perbekalan ke akhirat, sibukkan diri dalam amalan, jaga keikhlasan, kurangi kesibukan kita dalam harta benda dunia. Dalam riwayat lain, Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu ditanya, Rasulullah bersabda kepada Abu Dzar, "Hai Abu Dzar," maksudnya perjalanan kita ke akhirat ini seperti orang yang mendaki gunung yang jalannya sulit.
tidak akan bisa sampai ke sana kecuali orang-orang yang membawa beban sedikit saja. Maka Sayyidina Abu Dzar itu tanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu saya ini menurut Tuhan termasuk orang yang banyak membawa beban atau orang yang ringan bebannya? Maka Rasulullah balik tanya, sekarang saya tanya, untuk hari ini kamu sudah nyimpen makanan belum? Untuk hari ini saya sudah menyiapkan makanan yang cukup untuk dimakan hari ini. Kalau hari besok sudah saya siapkan. Kalau untuk hari ketiga kamu sudah siapkan atau belum? Maka beliau menjawab, iya. Hari ketiga lusa sudah ada belum? Sudah. Maka Rasulullah SAW beliau sabdakan, tidak, beliau menjawab tidak. Pertama ditanya apakah hari ini sudah ada makanan, jawab sudah. Yang kedua, untuk hari besok sudah ada belum? Sudah. Kalau untuk lusa belum. Saya di rumah saya baru ada makanan yang cukup saya makan beserta keluarga untuk hari ini dan besok. Kalau lusa belum ada. Maka Rasulullah SAW beliau sabdakan, kalau di rumahmu ada makanan yang cukup dimakan sampai 3 hari, hari ini, hari besok dan lusa, maka kamu termasuk orang yang banyak membawa beban, nggak akan sampai tujuan, katanya. Iya, Masya Allah. Memang ini nasihat-nasihat bagi orang yang ingin betul-betul selamat sampai akhirat. Di sini sabda Rasulullah, kalau di rumah ada makanan yang cukup dimakan 3 hari saja, itu sudah dikatakan orang yang banyak membawa beban. Kalau banyak membawa beban akan keberatan perjalanan menuju akhirat, dikhawatirkan tidak sampai ke surga. Padahal cuman makanan cukup dimakan 3 hari. Ya, kalau kita ini di rumah kita biasanya persediaannya untuk berapa lama? Ada yang 1 bulan, 2 bulan. Terus kita ini seperti apa? Bukannya banyak, sangat-sangat banyak. Terus mungkinkah kita nanti sampai ke surga dengan mulus? Sangat-sangat mengkhawatirkan. Maka Rasulullah SAW beliau mencontohkan, di kehidupan keluarga beliau juga mencontohkan. Biasa hari ini ada makanan, besok nggak ada, tuh hal biasa. Karena seperti tadi beliau sendiri ngasih nasihat kepada sahabatnya Abu Dzar, kalau di rumah ada makanan cukup dimakan 3 hari, ini dianggap orang yang berlebihan membawa beban, akan keberatan sampai ke akhirat. Padahal cukup dimakan 3 hari, hari ini, besok sama lusa. Berarti maksimal dianggap ringan kalau 2 hari, hari ini dan besok. Kok hari 3 ada, sudah keberatan. Kalau hari ini dan besok itu masih ringan. Masya Allah. Terus kita ini mikir, terus kita nanti seperti apa ini, kita nasib kita bagaimana? Kearahan guru-guru kita khususnya dalam dakwah sering disampaikan, jangan kita niati harta yang ada itu untuk keperluan diri sendiri. Niatilah untuk agama, supaya tidak dihitung untuk diri sendiri. Entah itu makanan atau itu untuk kendaraan, rumah, pakaian, sudah diniati jangan untuk memenuhi keperluan diri sendiri. Niatilah untuk keperluan agama atau ikram saudara-saudara muslim. Untuk diri sendiri yang sedikit saja, untuk sendiri diambil yang sedikit saja. Nanti kalau nanti berlebihan, hisabnya tuh nanti berat bagi kita, khawatir nanti tidak sampai kepada tujuan.
Yang ketiga, yang keempat, nasihatnya yang di sini tidak ditulis terjemahnya, jagalah keikhlasan dalam beramal. Karena yang menyeleksi amal kita itu termasuk amal baik atau amal buruk, itu adalah Allah Ta'ala sendiri yang maha melihat. Sebenarnya hakikatnya yang memperhatikan, menganggap amal kita ini sebenarnya amal baik atau buruk, memang ada malaikat pencatat amal kanan dan kiri. Tetapi yang nanti disuankan kepada Allah, yang nilai akhir ini amal baik atau buruk adalah Allah Ta'ala. Sebagaimana dulu di akhir kitab Bidayatul Hidayah, nasihat Rasulullah kepada Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud. Di akhir hadis tersebut diceritakan ada amalan menurut para malaikat yang jaga di langit pertama sampai ke-7 itu dianggap amal baik. Ternyata ketika disuankan Allah Ta'ala dianggap itu masih belum baik, niatnya belum ikhlas. Maka di sini Rasulullah yang keempat ngasih nasihat, jagalah betul, perhatikan betul keikhlasan dalam beramal. Karena yang memperhatikan amal kita, yang menilai amal kita itu baik atau buruk, Allah Ta'ala. Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Menurut malaikat itu dianggap baik, ternyata ada di hadapan Allah masih belum dianggap amal yang baik. Dalam riwayat lain Nabi sabdakan kepada Sayyidina Abu Dzar, akhlisil amala yujzika minhul qalil. Jagalah keikhlasan dalam beramal. Amal yang sedikit yang disertai ikhlas itu akan mencukupi bekal ke akhirat. Untuk amal memang perlu banyak. Tadi di awal disinggung bahwasanya perjalanan ke akhirat pertama perlu menjaga keikhlasan amal. Karena keikhlasan amal yang ikhlas seperti amal ini seperti perahu. Kalau amal itu tidak ikhlas seperti perahu yang rusak. Kalau amal itu ikhlas seperti perahu yang baik, berkualitas, akan bisa mengantar ke tujuan. Yang kedua, perbanyak amal. Karena perjalanan jauh bekal harus betul-betul sempurna. Ketika dua ini nggak mampu kita gabungkan, yang perlu dinomorsatukan, diutamakan apa? Keikhlasan dalam beramal. Yang perlu dinomorsatukan. Tapi tidak boleh kita berdalil amal sedikit yang penting ikhlas lebih baik daripada amal banyak dengan alasan meninggalkan amal. Itu suatu keliruan. Diajak nggak usah banyak-banyak, dikit amal itu lebih baik daripada banyak. Itu katanya kata-kata yang benar tapi salah penggunaan, alasan orang yang malas beramal. Maksud di sini bukan seperti itu. Kadang-kadang seperti kisah para ulama terdahulu, untuk menjaga keikhlasan beramal, mereka menunda dulu beramal, memperhatikan niat dulu. Ketika mau amal, tidak langsung amal. Umpamanya mau sholat, tidak langsung sholat, tetapi sebelum sholat berhenti sejenak, merenung. Saya ini sholat mau apa? Sudah ikhlas betul. Diluruskan betul dulu niatnya dalam amal. Ditarhib dulu supaya betul-betul ikhlas. Setelah itu baru mulai amal. Ya tentunya ketika kita memperhatikan seperti ini, tentunya jumlah amal yang kita lakukan tidak sebanyak kalau langsung mulai amal tanpa memperhatikan keikhlasan. Ini yang dimaksud bukan berarti dalil alasan tidak mau amal yang banyak, tidak. Karena meninggalkan amal karena takut riya itu juga keliru. Tidak beramal riya itu keliru, meninggalkan amal karena takut riya itu juga keliru. Terus bagaimana?
ya kita usaha tetap amal diistiqomahkan, dan kita senantiasa usaha lagi dan lagi memperhatikan keikhlasan dalam beramal. Bagaimana mungkin seseorang itu bisa ikhlas amal kalau dia sendiri nggak mau amal? Namanya saja sudah amal yang ikhlas. Nah, kalau dia nggak mau amal, tidak akan bisa mendapatkan amal yang ikhlas. Maka kata-kata tidak mau amal gara-gara tidak ikhlas, orang seperti ini nggak mau amal gara-gara takut ikhlas, tidak akan bisa amal dengan ikhlas. Tapi orang yang amal yang sekarang belum ikhlas, asalkan usaha lagi dan lagi, insya Allah Allah Ta'ala akan beri sifat keikhlasan dalam beramal. Sebagian ulama mereka sering ketika mau zikir, mau apa-apa, senantiasa membaca satu kata, ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Kebanyakan ketika zikir sering dibaca ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Sebenarnya ini bukan ketika zikir saja, setiap mau amal, untuk mengingat kembali keikhlasan dalam amal, para ulama mencontohkan, mengajarkan sebelum amal, ingat-ingat kata-kata ini. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wahai Tuhanku, hanya Engkaulah yang saya tuju, hanya ridhomu-lah yang saya cari. Setiap mau amal seperti itu, dijaga. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, Engkaulah yang saya tuju dalam amal ini, dan hanya ridho Engkaulah yang saya cari dalam amal ini. Ketika amal itu dilakukan dengan keikhlasan, amal yang sedikit akan mencukupi. Amal yang sedikit akan mendatangkan nusratullah. Sebagian ulama, Syekh Muzair juga pernah menyampaikan dalam bayan, dalam usaha dakwah, kerja dakwah ini, yang diperlukan bukanlah jamaknya, banyaknya dai. Banyaknya dai itu penting, tapi yang lebih penting lagi, dai-dai yang ikhlas, yang hatinya hanya bergantung kepada Allah, ini yang lebih penting. Karena kalau jumlah itu banyak, sedangkan dai-nya kurang keikhlasannya, keyakinannya lemah, jumlah yang banyak tidak bisa menarik nusratullah. Sebaliknya, asalkan jumlah itu betul-betul orang dai-dainya, pejuang-pejuangnya betul-betul ikhlas, hatinya hanya tawajuh kepada Allah, jumlah yang sedikit ini akan mendatangkan nusratullah ghaibiyah. Sebagaimana dalam perang Hunain, awal perang jumlah umat Islam banyak, 10.000 lebih. Jumlah lebih banyak daripada orang kafir. Tapi ada beberapa orang, tidak semuanya, ada beberapa orang yakinnya bukan kepada Allah, tapi kepada fasilitas jumlah. Akhirnya Allah kasih peringatan dengan adanya kekalahan. Setelah itu baginda Nabi bersama beberapa sahabat Ansor, jumlah jelas lebih sedikit, tapi dai-dai pejuangnya, mujahid-mujahidnya, orang yang betul-betul ikhlas karena Allah Ta'ala, maka akhirnya mendatangkan nusratullah. Sebagian sahabat, saya lupa di hadits sahabat atau yang lain, mengatakan kami mampu bersabar ketika mendapatkan ujian-ujian berat, kefakiran, kemiskinan, tapi kami nggak mampu bersabar ketika datang ke dunia. Ketika suasana itu suasana berkorban, mujahadah, biasanya mudah untuk menjaga keikhlasan dalam beramal. Tapi kalau suasana itu suasana sudah banyak dunia yang datang, biasanya sulit menjaga keikhlasan dalam beramal. Perlu senantiasa kita memperhatikan niat dalam keikhlasan, niat dalam beramal. Di India ada pondok namanya Pondok Diuban. Sebagian mengatakan dulu Maulana Ilyas, Maulana Yusuf, Maulana Zakaria juga alumni Diuban.
Itu dulu pondoknya itu kecil. Bahkan awal-awal mulai belajar, santrinya cuma 5, belum ada bangunan, ngajinya pun di bawah pohon. Ketika saya ke sana bersama beberapa dengan teman-teman santri, kita datang ke Tuban, ketemu santri dari Indonesia, dari Malaysia sedang belajar di sana. Kita diajak keliling pondok, dan di situ ada tempat wudhu. Dia cerita, disinilah dulu ada pohon, kalau nggak salah, saya lupa pohon beringin atau apa, ada pohon yang dulu digunakan belajar. Santrinya cuma 5, tapi 5 ini adalah orang-orang yang belajar betul-betul ikhlas, hanya mengharap ridha Allah Ta'ala. Dari 5 inilah wujudlah ribuan para ulama. Timbullah pesantren-pesantren besar, dimulai dari orang-orang yang betul-betul ikhlas. Zaman dahulu mungkin suasana pesantren, suasana fasilitas sangat-sangat minim. Bahkan untuk beli kitab Ihya itu perlu jual sapi. Kitabnya itu 5 jilid, tebalnya mungkin seperti Fadilah Sedekah, ada 5 jilid. Zaman dulu kalau pengen beli itu perlu jual sapi. Saat kitabnya beli, jadi jual sapi. Tapi sekarang mudah, paling harga 300-400 ribu sudah dapat. Tapi karena suasana berbeda, dulu suasana pengorbanan, mujahadah, sehingga keikhlasan dalam amal mudah terjaga. Akhirnya pesantren itu mencetak para wali-wali Allah Ta'ala. Sekarang suasana berubah, sehingga sedikit pesantren yang bisa mencetak para wali-wali Allah Ta'ala. Maka perlu dihidupkan suasana kurban lagi dan lagi untuk memudahkan menjaga keikhlasan. Sepucuk surat Khalifah Umar yang pernah dikirimkan kepada sahabat Abi Musa al-Asy'ari. Sayyidina Umar ibnul Khattab pernah kirim surat kepada sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Isi suratnya, barang siapa yang berniat ikhlas dalam beramal, man khallasat niyatuhu, barang siapa niatnya ikhlas dalam beramal niatnya betul-betul ikhlas, kafahullahu ma bainahu wa bainan nas. Kalau di sini terjemahkan, Allah akan memberikan kelapangan hidup baik dunia maupun akhirat. Kalau terjemahnya mulai dari Allah akan memberikan kelapangan hidup baik dunia akhirat, kalau dengan teks Arab yang asli kurang tepat, agak berbeda sedikit. Kalau teks aslinya, Allah akan mencukupi atau menyelesaikan permasalahan antara dia dan manusia, orang-orang. Barang siapa yang berniat ikhlas dalam beramal, amalnya betul-betul ikhlas, Allah akan menyelesaikan permasalahan hubungan antara dia dan orang-orang. Orang yang beramal, niatnya betul-betul ikhlas karena Allah Ta'ala, Allah akan selesaikan permasalahan antara dia dan orang-orang dan manusia. Allah akan menolong dia. Dalam kisah yang lain, cucunya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar punya putra namanya Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar punya putra namanya Salim. Salim putranya Abdullah, putranya Sayyidina Umar. Berarti cucunya Sayyidina Umar. Beliau pernah kirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, khalifah dari Bani Muawiyah yang masyhur dengan keadilannya. Beliau menjabat menjadi khalifah gak lama, cuma 2,5 tahun saja, tapi mendatangkan kebaikan yang luar biasa karena keikhlasannya. Isi suratnya, wahai Umar, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah kepada seorang hamba ini menurut kadar keikhlasannya.
Makin sempurna keikhlasan dia, maka pertolongan Allah juga akan tambah sempurna. Tapi kalau keikhlasan nanti berkurang, maka nanti pertolongan Allah juga akan berkurang menurut kadar kekurangannya. Kalau nggak ikhlas sama sekali, berarti nggak akan dapat pertolongan dari Allah Ta'ala. Dalam perjuangan agama perlu untuk menjaga keikhlasan dalam beramal. Kenapa kitab-kitab para ulama zaman dulu itu kok masih dikaji sampai sekarang? Imam Syafi'i rahmatullah alaih itu lahir kurang lebih tahun 250 Hijriah. Sekarang sudah 1400, berarti kurang lebih 1200-an tahun yang lalu. Tapi fatwa-fatwa, nasihat-nasihatnya masih dipelajari sampai sekarang. Padahal Imam Syafi'i ini bukan orang kaya, orang miskin, tergolong orang yang miskin. Saking miskinnya pengen mau belajar, pengen beli kitab, nggak ada uang. Ketika hendak belajar kepada Imam Malik, belajar kitab Muwatta, teman-temannya belajar tuh dari rumah sudah bawa kitab, karena punya uang sebelum berangkat beli kitab. Imam Syafi'i nggak punya uang, pengen beli kitab pun nggak bisa. Jangankan kitab, kertas pun nggak ada, pengen beli buku tuh pun nggak punya. Akhirnya beberapa ilmu tuh beliau tulis, mungkin ada kertas berjajaran diambil ditulis. Nggak ada kertas kadang-kadang dapat daun ditulis. Nggak ada daun kadang-kadang dapat tulang ditulis. Nasihat-nasihat, hadis-hadis ditulis. Jadi di kamarnya itu doang itu ada daun, ada batu, ada kertas, kayu. Isinya adalah ilmu. Apalagi kok nyetak kitab, jelas nggak punya. Tetapi karena keikhlasan dalam belajar ilmu, maka Allah gerakkan manusia berbondong-bondong untuk mempelajari ilmu dari Imam Syafi'i, menjaganya sampai sekarang. Inilah ketika seorang itu ikhlas, maka Allah Ta'ala datangkan pertolongannya secara sempurna. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Muzani. Imam Syafi'i ada 3 murid senior, di antaranya Imam Buwaiti, Imam Muzani, dan Robi Al-Muradi. Imam Muzani punya kitab namanya Mukhtasar Muzani. Ketika beliau ngarang, selesai ngarang, khawatir niatnya nggak ikhlas, maka kitabnya itu dibuang ke lautan, kemudian doa, ya Allah, kalau saya betul-betul ikhlas, jagalah kitab saya. Maka dibuang ke laut, yang tenggelam. Tapi yang ajib, 5 tahun setelah itu kitab muncul kembali di tepi pantai, di tepi sungai, tanpa ada luntur tintanya sama sekali. Padahal sudah 5 tahun yang lalu. Setelah nulis selesai, takluk ikhlas atau tidak. Kalau nggak ikhlas, nggak ada gunanya. Kalau nggak ikhlas, bukan mendatangkan kebaikan, bisa mendatangkan keburukan. Ya sudah, datang ke lautan, ya Allah, kalau betul-betul ikhlas, jagalah kitab saya, buang bismillah ke lautan. 1 hari, 2 hari, ditunggu nggak muncul. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, berarti mungkin kemarin kurang ikhlas. Tapi yang ajib, 5 tahun setelah itu kitab itu muncul kembali, ada. Jadi karena ikhlas, akhirnya kitab itu diriwayatkan terus sampai sekarang masih ada. Ulama-ulama dulu tuh kadang-kadang saking khawatir tidak ikhlas, dites sendiri, kitabnya buang ke lautan. Kalau kita suruh niru seperti itu, mungkin kitabnya langsung hanyut, hilang, habis. Semoga Allah Ta'ala memberi kita sifat keikhlasan dalam beramal. Termasuk nasihat dari guru-guru kita di Temboro, pesantren-pesantren itu bisa langgeng bertahun-tahun, ratusan tahun. Itu kenapa? Kalau kita lihat keliling di Indonesia saja, itu banyak kita temui. Dulu ada pesantren, sekarang nggak ada. Ada pesantren itu bertahan sampai ratusan tahun. Lirboyo itu mungkin sudah sampai 300 tahun. Sidogiri itu juga 300-400 tahunan. Sekarang nggak tahu sudah generasi keberapa.
Tapi ada juga pesantren itu belum ada puluhan tahun, baru beberapa tahun sudah habis santrinya. Awal-awal didirikan rame, tapi setelah itu habis. Saya pernah keluar di daerah Jawa Barat, daerah Bandung, daerah mana itu lupa saya, sama kawan sana diajak keliling Bu Susi. Hampir setiap desa itu dulunya ada bangunan. Saya di pesantren dulu katanya. Itu pesantren tapi dulu bangunannya masih ada, santrinya sudah tidak ada. Kenapa? Kiainya meninggal, putranya nggak bisa meneruskan. Sebagian bangunannya masih ada, kiainya ada, santrinya sudah nggak ada. Kenapa seperti ini? Di antara penyebabnya karena keikhlasan dalam beramal. Siapa yang betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, maka Allah akan jadikan dia asbab kebaikan di mana-mana. Tapi orang tua kalau nggak menjaga keikhlasan dalam beramal, dalam hal apapun itu, entah dalam belajar, dalam dakwah ataupun zikir, walaupun mungkin urusan keilmuan dia ilmunya tinggi, urusan kecerdasan dia mungkin cerdas, tetapi kalau keikhlasan tidak terjaga, maka hati manusia tidak akan tergerak untuk belajar ilmu dari dia. Maka perlu kita senantiasa doa kepada Allah supaya bisa ikhlas dalam beramal. Maka termasuk fadhailul a'mal itu dianjurkan oleh para masyayikh kita dibaca setiap hari, supaya kita ini dalam amal itu pertimbangannya itu bukan karena dunia, tapi pertimbangannya karena fadilah pahala-pahala nanti yang didapatkan di akhirat. Termasuk fadilah keuntungan orang yang sering membaca fadhailul amal, akan mudah menjaga keikhlasan dalam beramal. Pendorongnya itu apa? Dengar fadilah ini akhirnya semangat. Termasuk kategori dalam keikhlasan. Ketahuilah bahwa dapat diterima di sisi Allah, amal yang dapat diterima di sisi Allah hanya tergantung pada keikhlasan amalnya. Di sini terjemahnya ada yang kurang. Kalau isi surat hanya sedikit saja, seperti yang tadi saya terjemahkan, siapa yang berniat ikhlas dalam beramal, maka Allah akan mencukupi hubungan dia atau permasalahan antara dia dan orang-orang. Cuma sedikit ini saja. Adapun di sini ketahuilah bahwa dapat diterima di sisi Allah hanya tergantung pada keikhlasan. Artinya ini soal kelihatannya salah ketik kelihatannya. Karena maknanya pun juga kocar-kacir. Perbanyaklah bekal menuju Allah Ta'ala dengan segala macam amal yang baik, amal yang soleh. Dan jangan membawa beban yang banyak menuju Allah dengan maksiat. Kalau dikaitkan dengan yang nasihat tadi, sebenarnya bukan dengan maksiat saja, termasuk beban yang berat itu bukan hanya dengan maksiat. Ini maksiat itu bukan hanya beban penghalang, tapi termasuk beban di sini adalah harta benda dunia yang banyak. Jangan membawa beban yang banyak menuju Allah dengan memperbanyak harta benda dunia. Seperti tadi saya sampaikan, oleh karena itu bagaimana harta-harta yang ada itu jangan sampai diniati untuk memuaskan nafsu. Tapilah niatilah itu adalah untuk perjuangan agama. Bangun rumah untuk menerima jamaah masturo, bangun rumah diniati untuk menunaikan hak istri dan yang lain. Karena berjalan menuju Allah sangat jauh dan tidaklah lurus. Dan kadang-kadang kita menjalani dengan kepahitan yang tiada taranya. Ini terjemahnya tetapi diganti dan. Dan kadang-kadang kita menjalani dengan kepahitan yang ada taranya, bukan yang ada, yang tiada taranya. Terjemahnya ada yang perlu diperhatikan. Sebuah syair mengatakan, manusia memang dianjurkan untuk bertaubat, tetapi meninggalkan dosa itu lebih dianjurkan lagi.
memang ada fadilah-fadilah untuk bertaubat. Orang bertaubat kapan? Ketika dia tergelincir dalam maksiat. Orang yang maksiat tergelincir dalam maka arahannya adalah bertaubat. Tapi bukan berarti kita ini boleh untuk maksiat yang penting taubat, tidak. Meninggalkan maksiat itu lebih baik daripada taubat. Tapi bagi yang tergelincir dalam kemaksiatan, jangan putus asa. Allah Ta'ala membuka pintu selebar-lebarnya, pintu taubat. Masih ada kesempatan mendekatkan diri dengan memperbanyak taubat. Tapi bukan berarti kita meremehkan maksiat, tidak apa-apa, yang penting taubat, tidak. Tetap hindarilah, jauhkan diri, jaga diri dari kemaksiatan. Andaikan tergelincir dalam kemaksiatan, jangan putus asa karena masih ada pintu taubat. Tapi tetap tentunya tidak maksiat sama sekali lebih baik daripada maksiat yang kemudian taubat. Yang syair yang kedua, tabah dalam menghadapi segala cobaan itu sulit. Tetapi di sini ada terjemah yang kurang pas. Kalau di situ tetapi cepat memperoleh pahala. Ini ada kekeliruan. Mungkin bahasa yang lebih mudah. Tabah dan sabar dalam menghadapi segala cobaan adalah berat. Akan tetapi hilangnya pahala sabar itu lebih berat lagi. Ketika kita dapat ujian, perlu sabar. Tetapi memang sabar menghadapi ujian itu berat. Tapi lebih berat lagi kalau pahala itu hilang dari kita. Pahala sabar atau pahala mendapatkan ujian. Maksudnya bagaimana? Ketika kita dapat ujian, sakit, dicaci maki, barang hilang, ini memang berat untuk bersabar. Tapi kalau kita nggak sabar, nanti kita tidak dapat pahala, malah turun derajat kita. Ketika Allah Ta'ala menguji seorang hamba, ketika dia sabar, Allah ridho, Allah senang dengan hamba seperti ini. Tapi kalau kita nggak sabar, masalah juga nggak selesai, kemudian justru kita akan dapat murka dari Allah Ta'ala. Kalau nggak sabar, nanti lebih berat lagi ujiannya. Sudah nggak dapat pahala, setelah itu nanti malah dapat murka dari Allah Ta'ala. Atau yang kedua, maksudnya ketika dapat ujian, sabar itu berat. Menjaga pahala sabar itu lebih berat lagi. Maksudnya bagaimana? Ketika kita dapat ujian, sabar, dapat pahala. Tapi setelah itu, kalau kita cerita-cerita, kemudian ada kata-kata mengeluh, keluhan-keluhan setelah kejadian itu akan, atau cerita kepada orang-orang, hal seperti itu akan menghapus pahala sabar yang dulu telah dikerjakan. Buat amal itu berat, tapi menjaga amal itu lebih berat. Dulu dakwah ikhlas, bagus. Tapi kadang-kadang kalau nggak hati-hati, tergelincir dalam kemaksiatan, menggunjing, menghibah, atau cerita-cerita, akhirnya hilanglah keikhlasan. Pahala amal yang dulu dikerjakan dengan ikhlas akhirnya hilang semuanya, tidak bisa dibawa ke akhirat. Kan? Memang kalau kita dapat ujian harus sabar. Memang itu berat. Tapi kalau kita nggak sabar, nanti yang akan kita terima jauh lebih berat lagi. Yang ketiga, masa lalu silih berganti memang menakjubkan, tetapi kelengahan hati manusia kepada Allah lebih mengherankan lagi. Mungkin teman-teman yang sudah lama meninggalkan Temboro, 1 tahun 2 tahun, ya Temboro terjadi perubahan. Dulu sawah, sekarang sudah bangunan yang megah-megah. Ketika acara alumni itu ke Temboro itu kaget. Saya dulu meninggalkan Temboro itu, Temboro masih seperti hutan belantara, sekarang seperti kota. Kaget. Lebih menakjubkan lagi ketika seseorang itu senantiasa diperhatikan Allah, dilihat Allah, tapi dia lalai dari Allah Ta'ala. Ini sebenarnya lebih aneh lagi.
di hadapan Allah kok nggak ingat kepada Allah, ini lebih heran lagi, lebih menakjubkan lagi. Peristiwa yang akan datang tentu terasa lebih dekat. Keadaan-keadaan yang akan terdatang itu seolah-olah terasa dekat. Sebentar lagi akan ada gini-gini. Sudah ada rencana-rencana. Perasaan walaupun jauh tapi terasa dekat. Tapi sebenarnya ada yang lebih dekat daripada rencana-rencana itu. Apa itu? Kematian. Seseorang rencana, saya umpamanya, insya Allah tahun depan akan keluar IPB atau keluar negeri jauh 4 bulan. Sudah dirancang seolah-olah dekat dipersiapkan, tapi dia nggak sadar bahwasanya kematian itu lebih dekat dari apa yang dia rencanakan. Makanya harus lebih hati-hati lagi, karena kematian itu dekat, tapi jarang orang yang merasa kalau itu suatu hal yang dekat. Ingat, lupa kepada Allah suatu hal yang aneh, tapi jarang orang yang merasa itu suatu hal yang aneh, yang menakjubkan. Para hukama berkata, ada 4 perkara yang lebih baik di antara yang lainnya. Ada 4 perkara, 4 hal ini sebenarnya hal yang baik, tapi ada lebih baik dari hal itu. Yang pertama, sifat pemalu. Sifat pemalu bagi semua orang itu baik. Di sini ada yang terjemahan yang kurang pas. Sifat pemalu yang ada pada kaum laki-laki itu baik. Apa yang dimaksud malu ini? Tidak berani mengerjakan sesuatu karena takut dicela. Ini yang dimaksud malu di sini. Tidak berani mengerjakan sesuatu karena takut dicela. Meninggalkan sesuatu karena takut dicela. Umpamanya mungkin tidak meninggalkan atau mungkin meninggalkan tidur demi menghadiri musyawarah karena takut kalau nggak ada musyawarah nanti diolok-olok. Ini termasuk kategori malu. Ketika sifat malu ini ada pada seorang laki-laki, hal yang terpuji. Tapi lebih terpuji lagi kalau sifat malu ini ada pada seorang wanita. Kenapa seperti itu? Wallahu a'lam. Yang saya pahami diantaranya wanita ini fitrahnya mudah terkesan dengan dunia. Wanita ini termasuk dijadikan salah satu alat setan dan iblis untuk menyesatkan kaum laki-laki. Ketika wanita punya sifat malu yang sangat kuat, maka akan banyak kebaikan yang wujud, melebihi kebaikan yang diwujudkan oleh sifat malu yang ada pada laki-laki. Ketika laki-laki malu akan timbul kebaikan-kebaikan. Ketika sifat malu ini ada pada seorang wanita, maka nanti kebaikan akan jauh lebih banyak lagi daripada yang ditimbulkan oleh seorang laki-laki. Kemaksiatan, hubungan di luar, hubungan antara yang bukan mahram, di antar sebabnya karena hilangnya rasa malu. Karena hilangnya rasa malu, baik dari si laki-laki tadi maupun dari si pihak perempuan. Ketika laki-laki tadi ada sifat malu, ini suatu hal yang baik, akan terjaga dari kemaksiatan. Tapi yang terjaga siapa? Laki-laki tadi. Tapi kalau yang punya sifat malu ini wanita, yang selamat bukan satu laki-laki, ratusan laki-laki akan selamat dari godaan fitnah wanita ini. Tapi kalau laki-laki itu sifat malunya hilang, korbannya tidak sebanyak kalau hilangnya sifat malu itu dari seorang wanita. Maka dikatakan sifat malu yang ada pada kaum laki-laki itu baik. Tapi alangkah dan lebih baik lagi kalau sifat malu ini pada kaum wanita.
Berarti kita ini perlu menanamkan sifat malu pada keluarga kita yang wanita, agar wanita ini betul-betul malu sekali. Seperti yang dulu pernah saya ceritakan, suasana di Yaman, khususnya di Tarim, di Hadramaut, tempatnya Habib Umar. Wanita di sana tuh sangat malu. Jangankan ngobrol, jalan berpapasan dengan laki-laki itu saking malunya nggak berani. Di sini ada lorong, seorang wanita jalan lewat lorong ini, tengah-tengah jalan dari sebelah sana ada laki-laki jalan juga. Daripada papasan, mendingan laki-laki perempuan tadi balik pergi cari jalan yang lain. Saking malunya wanita yang di sana. Beda dengan kaum wanita yang ada di negeri kita, walaupun sudah cadaran, ngobrol dengan laki-laki bukan mahram itu hal yang biasa. Kadang-kadang malah negur duluan. Ini kan hilangnya sifat malu dari kaum laki-laki. Akhirnya walaupun sudah cadaran, dengan dia negur, jangan negur, cuman jalannya saja itu laki-laki itu, walaupun wanita tadi sudah pakai cadar, baju hitam gak berwarna, gak negur, jalan saja itu laki-laki banyak yang terkecoh. Perasaannya, Masya Allah, hati itu berdebar-debar, seperti apa dia ini, kok begitu menggoda, padahal cuman jalannya saja. Fitnahnya begitu besar. Nah, bagaimana arahnya? Bagaimana kita didik wanita-wanita itu punya sifat malu. Malu berbuat maksiat. Setidaknya malu kalau nanti diejek, namanya tercoreng. Dulu Syekh Mujair itu cerita, Maulana Ilyas Al-Kandahlawi itu punya sifat malunya luar biasa. Sampai tingkatan malu kalau duduk bareng dengan mahramnya sendiri, saudara kandung sendiri. Kok duduk bareng, ngobrol bareng berduaan? Padahal secara fikih itu halal. Ngobrol dengan adik, kakak, saudara kandung, ini halal secara fikih. Tapi kok duduk berduaan, walaupun dengan adik kandung sendiri, malu gak berani beliau. Saking kuatnya rasa malu. Maka Sayyidah Aisyah beliau mengatakan Rasulullah SAW ini adalah seorang laki-laki yang pemalu, melebihi pemalunya seorang gadis yang ketika malam pertama. Seorang wanita biasanya antara gadis dan janda ini sifat malunya lebih kuat gadis. Rasulullah ini lebih malu lagi daripada seorang gadis tadi. Sifat pemalunya tinggi. Nah, termasuk fitnah akhir zaman, khususnya di daerah-daerah kita ini, hilangnya sifat malu dari kaum wanita, sehingga mereka berani menggoda laki-laki. Pakaian sudah hitam tapi dipenuhi dengan hiasan-hiasan. Ya, sebenarnya kan kalau secara wiroi ya kurang wiroi, walaupun secara fikih mungkin ya ada dalil-dalil yang membolehkan. Itu santri-santri putri juga banyak baju-baju hitamnya yang banyak manik-maniknya dan yang lain. Ya secara fikih gak haram, tetapi kalau dihindari lebih baik lagi. Ya namanya ilmu, tidak setiap ilmu setiap orang pasti mengamalkan. Orang yang tahu belum tentu mampu mengamalkan. Itu suatu hal yang kenyataan yang ada itu seperti itu. Banyak ilmu tapi belum tentu bisa diamalkan semuanya. Semoga Allah Ta'ala memberi kita taufik, memilih kita menjadi hamba-hambanya yang soleh. Subhanallah, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.